Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Fadilatun bina'il masjidi wa maudhi'is sholati. Ini suatu pasal menerangkan kelebihan berbuat masjid atau membangun, maulah. Berbuat masjid dan berbuat madrasah tempat sembahyang. Maulah tempat orang ngaji sekaligus disitunya sembahyangan. Nah, ya, di sini lengkap nih. Ada madrasahnya, ada masjidnya. Nah, apa kelebihan-kelebihannya? Itu sangat banyak sekali ya. Kelebihan-kelebihan orang yang membangun masjid, tempat orang sembahyangan, atau tempat orang belajaran. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yu'ammiru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Artinya, hanya saja orang yang membaikkan akan masjid Allah Ta'ala dan meramaikan akan dia itu orang yang percaya akan Allah. Artinya orang yang beriman akan Allah Ta'ala dan dengan hari yang kemudian atau hari kiamat. Jadi di sini bukan tergantung bisa membangun tuh nunggu kaya, enggak. Nunggu berduit banyak, enggak. Banyak orang yang kaya, yang berduit, yang punya kemampuan, tapi tidak bisa membangun masjid, tidak bisa membangunkan tempat orang-orang ngaji. Kenapa? Karena kada beriman. Nah, imannya kurang. Jadi ketergantungan dengan iman. Walaupun inya hidupnya sederhana, pas-pasan, cukup makan. Kalau imannya kuat, itu bisa mampu dia membangun masjid ya, atau tempat orang belajaran. Nah, kenapa nih pahalanya ganal? Nah, sampai-sampai di sini dikatakan Allah hanya orang yang beriman. Orang yang kada beriman berat. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran, Bapak? Man intansurullah ya, yansurkum. Barang siapa yang menolong Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Apa maksudnya nih? Karena di hari kiamat tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Yalah, harta benda kita tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, semuaan orang yang kita sayang tidak bisa menolong, kecuali Allah yang bisa menolong kita. Bagaimana supaya kita ditolong Allah? Maka kita tolong Allah di ketika masih di dunia nih. Apa dia? Nah, tadi ya, dengan memakmurkan masjid, meramaikan masjid, atau ya, diniatkan menghidupkan syiar agama Allah. Mendadak lagi yang datangan ke masjid mati syiar. Ya, ada lagi yang ajan. Nah, tuh. Kalau kami ini di sini sudah dari 2007. Nah, dari 2007 sampai wehenden membawai orang, tapi orangnya kada hira-hiran. Yalah, kada hira. Nah, tuh. Jadi wah ini ya, karena kita sudah lawas berjuang tuh, berarti dia akan diajak orangnya nih menyelamatkan diri masing-masing. Lagi. Ya. Kenapa? Karena kurang iman tadi. Tuh. Padahal apa nih?
Kata Nabi, orang yang man bana masjidan dakhalal jannah, orang yang bangun masjid, tempat orang sembahyang, itu masuk ke dalam surga. Coba kita niatkan ya. Kita niatkan, nah walaupun kita ada orang berduit, penting niat. Niatkan anak bangun masjid. Karena mun aku berduit bangun masjid, surangan. Boleh. Tidak apa-apa, sama ada duitnya anak bangun masjid surangan. Tempat orang sembahyang. Nah, kenapa penting niat tadi? Walaupun kada terbangun, niatnya sudah. Salah. Jadi karena dapat pahala loh. Dapat pahala dari niat kita hendak membangun masjid. Karena mun aku dapat duit diniatkan hendak misalnya nih hendak mengulahkan kubah masjid nih. Walaupun kada dapat duit, penting niatnya. Nah, karena apa penting niat? Kata Nabi, an-niyatu khairun min amalihi. Niat tuh lebih baik daripada perbuatan. Walaupun belum sampai perbuatannya, tapi niatnya sudah lebih baik. Nah, apalagi karena ini berbuat. Nah, itu. Jadi, jangan sampai kada berniat. Nah, nyatakan dari saat ini hendak membangun masjid atau madrasah. Tuh, walaupun belum tercapai. Yang penting, apa tadi? Niat. Jadi juga kita disuruh Allah bayar masang niat. Yalah. Nah, apa nih? Namun sudah ada duitnya, tapi kada dia lakukan. Nah, itu nyarannya apa nih tadi? Niatnya dari yang baik, amalnya kada. Nah, itu ya. Hah? Hah? Ya, inilah. Terus kita baca dulu yang sedikit-sedikit tadi Pang ya Pak. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah wala kamabkhasin qatatan banallahu lahu kisran fil jannah. Nah, yang artinya barang siapa berbuat masjid tempat sembahyang. Jadi yang namanya masjid itu bukan masjid Jumatan aja. Asal tempat sembahyang itu bahasa Arabnya masjid. Jadi yang namanya masjid boleh beritikaf. Kalau orang kita sini lain. Apa? Amun kada Jumatan surau. Padahal masjid juga. Hagan orang sembahyang. Bahasa Arab itu surau dada, langgar dada. Nah, kalau musala itu tempat orang sembahyang, tapi bukan tidak dinamai masjid. Dehingkat akan iktikaf. Tapi kalau ini namanya masjid bisa untuk iktikaf, ya. Barang siapa yang membangun masjid ya, karena Allah Ta'ala, dan jika ada ia kecil sekalipun seperti sarang burung, misalnya dapat nukarkan batu bata, ya lah. Walaupun sekecil apa yang kita sumbangkan untuk pembangunan hagan orang sembahyang, ya, ini aku kada berduit serta hagan banyak-banyak apa nukarkan sebiji batu bata 500-600 rupiah, boleh nih aku wakafkan hagan masjid, boleh, jangan menunggu banyak duit. Nah, apa kata Nabi? Barang siapa yang membangun, yang membuat masjid walaupun sebesar burung, sarang burung. Nah, sarang burung sekalipun, niscaya memperbuatkan Allah Ta'ala baginya mahligai di dalam surga. Nah, syaratnya ikhlas. Sekecil apapun sumbangan kita di masjid, ya, tempat orang sembahyang, apalagi tempat tuh hagan orang belajaran, kelas nih, hagan belajaran, hagan sembahyang. Nah,
itu nanti Allah akan buatkan, Allah akan ulahkan rumahnya di dalam surga seperti mahligai. Mahligai itu kayak apa? Villa. Wah ini tuh villa tuh halamannya luas, pagarnya bagus. Nah, ada taman-tamannya. Nah, karena rumah kita kayak itu di surga. Gara-gara apa tadi? Membangun, maulahkan, empat membentuk maulah masjid di dunia. Tuh lah. Dan firman Allah Ta'ala di dalam setengah kitab yang dahulu-dahulu, Inna buyuta fi ardil masajidi wa inna zawari fiha amaraha patuba li abdin tathiru fi baitin summa zarani fi baiti fahaka ala mazuri ayyukrima zairahu. Artinya bahwa kata Allah Ta'ala, rumahku di bumi itu yaitu segala masjid. Nah, jadi ini Allah mengatakan masjid itu adalah rumah Allah. Setiap masjid di bumi ini rumah Allah. Nah, apalagi mulia lah. Mulia. Nah, amun rumah presiden bisa habis jabatannya. Yalah, kalau Allah ada mau habis-habis, terus menerus mulia. Kalau presiden 5 tahun, hampirnya diam di istana. Jadi setiap masjid yang ada di muka bumi ini adalah rumah Allah. Maka orang rajin setiap sambutannya lah di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah Allah. Nah, Pak, masjid itu rumah Allah. Makanya ketika Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke dunia nih, yang pertama kali diturunkan di mana Nabi Adam? Di daerah Makkah, pas di Masjidil Haram. Di situ ada batu Hajar Aswad, pertanda bahwa di situ kayaknya dibangun masjid. Nah, Nabi Muhammad, pertama kali yang diulahnya ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, bukan cari rumah, akan nginap, masjid yang dibangun. Karena apa? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Ya, Masjid Kuba. Nah. Dan bahwasanya orang yang ziarah akan daku di bumi itu, maksudnya siapa-siapa orang yang mendatangi masjid, sama artinya menziarahi Allah, menjadi tamunya Allah. Yaitu orang yang meramaikan akan masjid. Nah, ya. Dan membaikkan akan dia. Maksudnya membangunkan, apa nih kurangnya, mungkin sesuai kemampuan. Amun inya pejabat dengan kebijakannya. Amun inya pengusaha, inya kaya dengan hartanya. Amun inya pintar dengan pemikirannya. Macam-macam orang itu mampunya membaikkan masjid. Tapi semuaan berdiam aja. Nah, berdiam ranayan. Kemasjidan kada. Bangun kada. Apanya jadi orang tujuannya? Itu nandakan hati karas, iman kurang. Nah, jadi maka yang terlebih dapat kemenangan, nah inilah orang yang menang. Nih, tanda-tandanya orang yang dapat kemenangan, orang yang mau meramaikan masjid dan membangun masjid. Tanda-tanda kemenangan yang didapat bagi hamba
hambaku. Nah, itu tandanya ya Allah orang yang beruntung. Nah, bukan beruntung anakku sudah sarjana, anakku udah begawian. Bukan itu yang beruntung. Yang beruntung tuh yang bisa membangunkan rumah Allah, yang bisa meramaikan rumah Allah. Nah, ya, kamu sudah Allah yang ngatakan gitu. Ya apa lagi? Karena kita waktu di akhirat dipanggilnya ya ibadi fadkhuli fil ibadi fadkhuli jannati, wahai hambaku masuklah ke dalam golonganku ya Allah. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi Allah yang manggil dah. Nah kalau kita kadang menghiraukan Allah waktu di dunia kayak apa? Ana dipanggil awak darah ya Allah aku ini hambamu. Ana bukti ya Allah kau hambaku. Di dunia kau cuek on aku. Wah ini ngaku-ngaku. Nah, makanya lah apa tuh dia senda? Ya Allah, beri aku orang yang dikubur nih. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk hidup sesaat gen. Pasti aku bersedekah, aku sembahyang, aku beribadah. Nah tahu sudah mati hanya tahu. Terlambat. Di orang lain apa? Terlambat mikir. Nah, ada orang ini terlambat mikir. Hah? Karena kada tahu tadi kan kurang iman leh. Padahal ya Allah tuh. Hah? Bapintaan harga masjid itu kada berusaha dah. Asal dijalankan yang betul. Dijalankan yang betul. Itu kada apa dah. Bagus lagi menolongin pembangunan masjid. Itulah. Jadi tanda-tanda orang yang mendapat kemenangan hidupnya di dunia dan di akhirat itu adalah orang yang artinya mempunyai nilai perjuangan. Yalah, ini tujuan hidup tuh ada. Oh mun Allah tuh merasakan oleh kau nih ya Allah bahasa kasar mahibah-hibah di dunia, ada tujuan hidup. Yalah. Mahibah-hibah di dunia nera mendadak tujuan hidup. Ya, dunianya sudah kasak, banyak dah orangnya. Ada tujuan hidup. Tadi apa? Ke masjidan kada, belajaran kada. Apalagi anak membangunkan masjid kada. Melihat orang belajaran kada senang. Macam-macam lagi. Lah di rumah ada juga gawian. Nah, jadi itu tanda-tanda orang yang mendapat kemenangan, orang yang bisa apa tadi memuliakan rumahnya Allah dengan cara apa? Meramaikan dan membaikkan. Lihat nomor kita nih, baik apa belum nih? Amun yang sudah baik tuh banyak duit nyaman. Kita kada banyak duit nih. Nah makanya lah di kota-kota tuh orang berlomba-lomba masjid itu dijadikan Jumatan supaya nyaman cari dana. Namun masjid yang kada Jumatan ini mana ada kutak di jalan. Mana ada dana. Hah? Kadang ini yang berjalan supan bebaya melihat tutupi orang lawang. Itu orangnya yang sanggup. Nah,
Dan juga bagi hamba-hambaku yang bersuci pada rumahnya. Ya. Kemudian pergi ziarah akan daku. Maksudnya orang yang berangkat dari rumahnya ke masjid. Artinya dari rumah kita berwudu, bersuci, pergi ke masjid. Maka itu adalah orang yang termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Kata Allah, dia menziarahi aku, mendatangi aku. Gitu. Ya, pergi ziarah akan daku pada rumahku, yaitu masjid. Maka adalah haknya ya atas orang yang ziarahi itu bahwa memuliakan akan orang yang ziarah. Jadi karena kita niatnya hendak ke rumah Allah, jadi ya Allah berhak aku memuliakannya. Sebagaimana apa nih, kita ini karena tamu lah, tamu Allah. Sebagaimana orang bertamu ke rumah kita, yalah kita muliakanlah, sorongi banyo, sorongi makanan, itu namanya memuliakan tamu. Maka kata Allah, berhak aku muliakan juga orang yang ziarah ke rumahku. Nah buntung, apalagi rumah para masjid. Maka guru-guru guru-guru yang kenal-kenal loh, ulama-ulama kita tuh mencari rumah jangan jauh awan masjid. Ini maaf aja yang tak jauh sedikit. Karena sudah tajak rumah jauhan masjid. Karena nyaman. Apalagi kami ini nah, parak tingginya belah lagi. Itu. Karena yang parak ini dengar, belum lagi. Itu penyakitnya yang parah pulang. Tapi selalu sembahyang ke masjid. Tapi penyakitnya masih orang ajan ya kayak kaina hulu aja. Jadi itu ya orang yang apa? Coba kita rembukan ya nak, adakan kaum di sini nah. Sanggup lah gaji. Kan? Kaum tuh seminggunya berapa 400 apa gitu lah. Seminggu 700 lah. Nah, 700 berarti kalau sebulan 2 juta, 3 juta lah sebulan. Taruhkan 2 juta lah. Kalau kami ini banyak kegiatan lah. Kadang ada orang manggil ke sana ke sana. Yang nyaman tuh kaum tuh orang yang tatap. Nah, kayak kami ini ngisi-ngisi macam-macam ada kegiatan. Ya belajaran asar tuh masih. Jadi ajar terlambat sedikit. Maghrib tetaplah. Jadi kalau kita hendak dimuliakan Allah, sering-seringlah bertamu ke rumah Allah. Itu ya. Mana rumah Allah di bumi ini? Itu tempat-tempat sembahyang. Tuh lah. Jadi ujar apa? Ya guru-guru tuh. Amu hendak melihat tanda-tanda orang surga, awan orang neraka, itu gampang. Dilihat kelakuannya di dunia. Nah, kelakuannya di dunia jauhlah awan masjid, jauhlah awan ulama, maulah belajaran. Nah, amunnya kada mau, berarti jauh dari Allah. Tuh. Nah,
Ada lagi kiai yang keras. Kada suah ke masjid pas mati, anak dibawa ke masjid. Dia boleh aja kiai itu ngapa? Waktu hidup kada suah ke masjid, matinya hanya ke masjid. Nah, sembayangkan di tanah aja aja. Nah. Nah. Terus dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza ra'aitum ar-rajulu ya'tadul masjidi fashhadu lahu bil iman. Artinya, apabila engkau lihat akan seseorang yang beradat, ya, beradat ini kebiasaan. Apabila kita melihat kebiasaan orang itu pergi ke masjid, ya, suka datang ke masjid. Ar-rajulu muta'allaqun bil masjid, ya. Seseorang yang hatinya selalu hendak ke masjid. Lah, itu yang mendapat kena naungan di hari kiamat, naungannya Allah. Maka naik saksi kamu. Naik saksi kamu baginya dengan beriman. Nah, itulah tanda-tandanya orang yang beriman. Karena di hari kiamat tidak ada yang bisa menaunginya kecuali naungan Allah Ta'ala. Apa dia Allah yang memberikan naungan kepada orang yang di hari kiamat kena? Yaitu orang yang hatinya selalu ketergantungan itu apa nih? Hendak terus ke masjid. Belum lagi nih waktu masuk, sudah siap-siapnya hendak ke masjid pulang, hendak ke masjid pulang. Ya, itu maksudnya orang yang hatinya ketergantungan dengan masjid. Jangan, wah ini salah, ketergantungan obat harus. Ya, karena dimusyawarahkan ke RT-nya lah. Tapi misalnya ada kamu ya, pintaan boleh halo kok kena. Baras, ada duit tunjukin duit. Tenang. Memang duit tuh seelasnya. Baras aganinya kaumnya karena dicarikan. Rumahnya ada situ tuh, tinggal mandudukakan orangnya lagi. Yalah karena dipikirkan karena kita sampai babnya ada ngaji. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Nah ini keras lagi nih. Menurut Imam Abu Hanifah, orang tuh wajib sembahyangnya ke masjid. Amun kada suah ke masjid, ujar karena ada hadis Nabi, boleh rumahnya dibakar. Nah itu keras lagi. Ini hadisnya nih yang diambil. Apa dia? La salati li jaril masjidi ila fil masjidi. Artinya, tiada sempurna sembahyang fardu bagi orang yang dekat masjid itu melainkan di dalam masjid. Parak pang rumah anu beta tangga beta tangga. Tapi ada yang setahun kada asaraya pang sembahyang. Nah, maulidan rame, mun 5 waktunya Hawaii. Itulah.
Jadi di sini yang diambil dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya kada sah sembahyang orang yang rumahnya dekat masjid bila sembahyang di rumah. Harus ke masjid. Hah? Bebini lah laki. Para ke masjid rumah nih. Makanya hati-hati. Ambil betajak rumah para ke masjid. Masih juga sembahyang di rumah. Nah, berarti tanyaman yang jauh tadi pulang betajak rumah dari masjid. Bagi yang kuler ke masjid. Hah? Jadi maksudnya ini yang bertetangga dengan masjid ini kayak apa? 40 rumah ke sana, ke kanan, 40 buah rumah ke kiri, ke hadapan, ke belakang. Itu tetangga masjid. Di sini bisa kada. Cari kaum yang bisa jadi imam. Nah, jadi gini, kayaknya cari yang menyanggupi donaturnya, misalnya ada 5 orang apa 10 orang leh. Yang lain pintaan ini jangan diharap bisa terbengkalai gaji kaum. Yalah. Misalnya ada 10 orang nih. Amun 10 orang sebulan 200, jadi 2 juta lah. Itu agan kaum ini tetap jadi bantuan orangnya agan kala-kala karena macet. Nah, itu. Macet yang donatornya tadi. Jadi pahalanya yang donatur nih awan itu banyak pahalanya. Makanya orang yang sugih berduit bisa menggunakan hartanya terdahulu masuk surga. Kada tanpa hisap lagi. 200 tuh 3.000 aja sehari. 10 hari 30. 20 hari 60. Ya 3.500. Hah? 400 sama 4 kali 4 16 lah. Taruhkan 2 juta gitu nah. Tahu le, kayaknya kalau kayak di sana tuh rumahnya baras tuh ada yang mau unjuki sekampet sebulan. Kalau gajinya tuh kada tentu juga pintaan bang. Cuma ada yang nyanggupi baras sekampet sebulan. Rumah kada besiwa. Nah, ada juga besiwa. Disawat le. Berarti 7.000-an, 7.000-an. 7 kali 3 kan? 7 kali 3 210, 7.000-an. Ah, 5.000 sehari. Saikong dah dapat donatur. Khusus ulah celengannya. Celengan kaum. Jadi apa tadi? La sholata li jaril masjidi ila fil masjid. Tidak sempurna. Nah ini menurut Imam Syafi'i. Sah sembahyang orang yang di rumah. Kan imam ini banyak lah. Kalau Imam Syafi'i masih sah orang yang sembahyang di rumah dekat dengan masjid tadi. Tapi kalau Imam Hanafi tidak sah sembahyang di rumah, amun rumah parak masjid. Kalau Imam Syafi'i tidak sempurna. Artinya tidak sempurna tuh kayak apa lah? Kurang nilainya. Ya. Itu. Tidak sempurna sembahyang seseorang, sembahyang fardu beda dengan sembahyang sunnah. Ini sembahyang yang wajib lah. Kalau sembahyang sunnah sarah lainnya hanya di rumah. Di rumah. Nah, kalau sembahyang fardu tidak sempurna sembahyang seseorang yang dekat masjid itu melainkan di dalam masjid serta berjamaah. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ya'ti fi akhiriz zamani unasun min ummati ya'tunal masjidi fayaqiduna fiha halkan zikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillah fihim hajatan. Artinya lagi akan datang pada akhir zaman. Ujar Nabi, karena di akhir zaman manusia daripada umatku mendatangi mereka itu akan segala masjid. Datangan ke masjid. Tapi acara tadi lah, maka duduk mereka itu di dalamnya berhimpun-himpun, berkeliling, padahal menyebut mereka itu akan pekerjaan dunia, tatawaan, gelahakan. Ya, ceramah yang lucu dicari. Berada dalam masjid itu udah boleh. Melalaikan hati kepada Allah. Nah, dan kasih akan dunia, cinta dengan dunia. Maka jangan kamu duduk berhimpun akan mereka itu, ya, perkumpulan yang semacam itu yang melalaikan kita kepada Allah di dalam masjid. Ya. Maka tiada bagi Allah Ta'ala pada mereka itu hajat. Nah, beremian. Nah, dan kata Sa'id bin Musayyab, man jalasa fil masjidi fa inna ma yujalisu rabbahu famahakahu ayyakula al-akhiran. Artinya barang siapa duduk di dalam masjid, maka hanya sungguhnya adalah duduk pada hadirat Tuhannya. Maka tiada haknya berkata-kata. Ya. Dalam masjid maka dijaga. Ya. Tidak boleh berkata-kata ya sembarangan. Ya. Maka tidak ada haknya berkata-kata ya, melainkan kebajikan. Kebaikan. Tuh. Jadi apa nih? Ini nanti kata Rasulullah di akhir zaman, orang tuh rame-ramenya ke masjid. Tadi bila ada hajat dunia apa? Acara maulid tuh makanan, ya lah ada hajat dunianya. Namun ada makanan bang, pengajian aja, Hawaii, ada makanannya. Coba kita sembelihkan sapi, pengajian Jumat pagi sembelihkan sapi seekor. Mas, kayak orang baruhan lah, rame lah. Tapi ya untuk menarik orang memang seperti itu. Kayak guru Ijai, ya. Pertama mengadakan maulidan tuh diberi makanannya nasi kuning, nasi samen, ya. Nah, sampai hal lagi. Pokoknya gitu, undangi tiap-tiap grup yasinan. Lah, kita undang. Nah, undang grup-grup yasinan tuh. Kita beri makan nih. Nah, kayaknya sudah terbiasa sampai hal lagi. Jangan beri makan nih. Kadang, Amun hanam beri makannya lauk lele karena ambil aja deh kok. Nah tuh kami nyiapkan ikan lele agen lauknya. Ini kan Nabi yang yalah. Nabi menyebutkan karena di akhir zaman di masjid tuh orang karena kumpul-kumpulan tapi ada tujuan dunia. Yalah. Itu bang rame aja Nabi berkeliling-keliling orang tuh penuh masjid. Tapi ada tujuan dunia yang dipandirkan tadi banyak yang apa tuh kayak tertawaan, kayak yang ngelantur-ngelantur. Kalau ini kan lurus pengajian pakai kitab lah. Kalau itu kayak kada lucu ustadznya. Ya gitu. Pengajian ya ada acara isi pengajian kan mbak beri makannya. Nah
Kampar lo mah dananya diamploki bulek. Namun di Banjar gitu. Di Banjar toh, amun orang bearuhan lah diberi makan imbah tuh diamploki pulang yang datang. Nah, kamu kita sini paling tuan rumah yang mana ada amplop. Iyalah. Orang tuan rumah ini yang mengamploki orang datang. Kenapa? Terima kasih orang datangan. Tidak. Bearuhan mengharapkan untung. Ya kan paling bukan hanya bersedekah. Kenapa nih ya? Amplokannya ada yang 2.000 aja kan. Nah, anak mengharap untung tadi. Tuh salah nyaranya kita bearuhan tuh anak bersedekah awan orang. Tapi mengharap amplokan orang tadi akan dapat pahala sedekah lagi. Orang datangan tuh syukuran dah. Mengharap bulek. Misalnya nih aku baruan habis 5 juta. Hendak untung 10 juta. Udah baruan. Maka tuh jenabi di hari akhirnya yang dipilih karena yang disarwani yang sugih-sugih. Yang susah ditinggal. Kenapa? Karena dia amploknya susah nih. Pejabat-pejabat yang disarwani. Kenapa? Supaya untung tadi. Memilah-milah. Oh ini jangan diumpati gitu ya. Sibuk ya. Apa kita ubah aja harinya yang ada sibuk? Hari apa? Kan? Sebenarnya alasan cuman itu, amonnya hendak tuh ada waktunya itu. Iya. Kita ubah gen harinya, alasannya kadang hendak datang tuh macam-macam. Ayo pulang. Nah. Itulah. Udahlah, kita tutup kajian di pagi ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut sembahyang doa. Jadi kalau kita berbuat baik, itu misalnya hagan diri sendiri atau orang lain. Kalau orang lain kita sebutkan ini pahalanya hagan pulan bin pulan. Kalau hagan diri sendiri dia payah disebut-sebut lagi. Ya disebutlah pahalanya. Ada juga ngalih nyebutnya lah. Bisa ngeluarkan duit tadi nih aku sebut hagan pahala pulan bin pulan.
Rancang. Jadi kesimpulannya lah apa nih? Amal jariyah yang tidak putus walaupun kita sudah meninggal. Ya, salah satunya punya anak soleh, terus ilmu yang bermanfaat, diajarkan ke orang, ajarkan alif bata, ya. Terus amal jariah lagi membangun masjid, madrasah, beulah sumur, mulah jalan, asal dipakai orang dapat pahala jariah. Gitu. Ya, haji umrah itu cukup sekali itu. Banginnya mati kan tingkat dia ngalir lagi pahalanya sekali dapat gitu nah. Ya, boleh dipenting niat tadi. Tapi tadi kesimpulan lagi diniatkan dalam hati kita walaupun gaya anak bangun masjid mana duitnya penting niat udah. Tuh.